Halo pemirsa Radiomu Jogja. Kita balik lagi nih. Tadi Kak Juma udah bahas yang pertama itu ada fisik. Kak Juma itu melakukan olahraga. Terus buat persiapan nanti biar nggak berarti kaum mageran tadi kan udah dibilang Kak Juma berarti harus dikurangi nih. Diingatkan buat semua pemirsa Radiomu Podcast Jogja. Jadi harus dikurangi nih magernya nih. Minimal dikurangi sedikit aja. Nah, selanjutnya apa nih Kak Juma? Persiapannya. Selain persiapan fisik, ya semua ada porsinya begitu ya Kak Tiara. Mm-mm. Adalah persiapan non fisik. Apa tuh non fisik? Jadi persiapan non fisik itu pembiasaan kita, Mm-mm. rohaniah kita, Mm-mm. sehingga kita punya kebiasaan sebagai Ramadan disiapkan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan itu ada jamaah sholat 5 waktu, nah Ya. sebelumnya juga mempeng sholat jamaah 5 waktu. Kalau Ramadan ada sholat tarweh, sholat tulail atau tahajud. Mm-mm. Nah Ramadan, sebelum Ramadan ini kita rajin qiyamul lail, tahajud ya, witir ya. Kemudian Ramadan itu ada pembiasaan tadarus Quran. Nah kita coba per tahun itu tematik ya, mungkin tidak hanya baca Quran, tapi juga membaca artinya dan juga punya tekad untuk meyakini dan mengamalkan apa yang kita baca, kita pahami artinya. Mm-mm. Sehingga setiap tahun itu ada perbaikan ya, dalam rangka persiapan sekaligus menjalani aktivitas selama bulan Ramadan dan sesudahnya. Mm-mm. Kemudian ada juga aktivitas sedekah. Mm. Nah, sedekah bisa materi, bisa non materi. Ini juga perlu kita biasakan dan sudah menjadi jamak di tengah masyarakat. Orang yang rajin sedekah itu bisa dijadikan sarana untuk sumber pertolongan juga dalam menjalani hidup ini ketika kita punya masalah. Jadi punya masalah apapun, sedekah bisa jadikan salah satu solusi yang bagus ya. Dan sedekah tidak hanya materi tapi juga bisa non materi seperti sedekah tenaga, sedekah pikiran, atau sedekah senyuman. Ya. Orang kalau senyum dirinya sudah sehat, orang lain yang melihat pun juga ikut senang ya, jadi sehat juga. Yang tidak kalah penting juga ruhiyah sebelum Ramadan dan nanti akan kita lakukan selama Ramadan adalah tazkiyatun nafas ya. Bagaimana kita mensucikan diri kita terutama dengan sikap perilaku kita. Jadi tadi ada istilah rebahan, mager. Itu kalau di dalam sabda Rasul kan termasuk kasali, malas ya. Bagaimana kita rebahan, mager tapi produktif. Gimana caranya Kak Juma? Ya anak-anak milenial bisalah itu mengisi rebahan magernya dengan satu yang produktif. Kan semuanya di layar HP-nya, di layar laptopnya. Ya sambil rebahan kita tetap gerak tangan kita. Nah karena tangan untuk gerak kan berarti butuh istirahat juga. Jadi harus diperhatikan juga ini. Ruhiyahnya memang butuh istirahat juga ya. Jangan sampai kita tubuh ibarat mesin tapi nggak ada istirahat. Nanti suatu saat meminta haknya juga tubuh kita, tangan kita untuk istirahat. Ya kalau meminta haknya hanya dengan indikator pegel-pegel masih mending. Kalau sakit, cara minta haknya dengan sakit kan. Nah jangan sampai itulah. Nah sebelum sakit maka ada porsinya lah, jangan berlebihan ya. Wala tusrifu, intinya itu. Bermain medsos silahkan, rebahan silahkan, mager silahkan, tapi la tusrifu, jangan berlebihan. Karena itu peringatan Allah yang nyipta kita manusia. Kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, jadi makan minum boleh, halal ya, tapi jangan berlebihan. Makan minum aja yang jelas dibutuhkan tubuh kita boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan bukan manfaat yang kita dapat, tapi malah mudorot. Rebahan, mager itu boleh sekedar ya, jangan berlebihan.
Itu mungkin Kak Tiara kaitannya non fisik ya. Non fisik. Berarti ilmu ya Kak ya? Ke arah ilmu ya. Jadi ilmu. ke arah rohiyah, tapi juga harus didukung ilmu juga. Fisik juga ke arah fisik tapi didukung ilmu juga. Yang ketiga apa nih Kak Juma? Persiapan Kak Juma? Kalau yang ketiga persiapan yang dukung fisik dan non fisik, menurut Kak Juma loh, karena bisa jadi menurut yang lain juga akan beda. Iya, nanti, ilmu. Ilmu, baru ilmu. Jadi yang mendasari semuanya itu ilmu. Fisik juga dasari ilmu, non fisik juga dasari ilmu. Nah ilmu itu kalau kita yang rujuknya kepada Quran dan Sunnah. Nah kalau kita mau puasa ya rujukannya di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu kalau pemirsa podcast perhatikan, Kak Tiara perhatikan, di akhir ayat 183, 4, 5, 6, 7 itu bentuknya la, ada kata huruf la ala, la. Itu artinya bentuknya present, future. Jadi tidak hanya waktu sekarang tapi juga yang akan datang. Artinya kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu maksudnya agar kamu bertakwa di waktu sekarang dan juga di waktu yang akan datang. La'ala. Ini jangan sampai kita salah paham. Sudah Ramadan kemudian merdeka, tidak taat lagi. Tapi maksudnya Ramadan itu setelah Ramadan nanti itu awal untuk meningkat ya, lebih baik di waktu yang datang. La'alakum tattaqun. Walaupun pahalanya banyak, keistimewaan tuh datang di bulan Ramadan, tapi kita harus tetap istiqomah untuk la'alakum tattaqun gitu ya. Jadi Juma, kan di akhir Ramadan ada istilah Idul Fitri. Betul. Nah, kembali Idul suci. Fitri itu kan kalau maknanya sebenarnya tidak hanya satu, kembali suci, tapi juga bisa dimaknai menurut pendapat ahli yang lain, kembali semangat mengamalkan ajaran agama yang sudah kita biasakan minimal selama Ramadan. Nah, jadi Idul Fitri, kembali suci, kembali semangat mengamalkan amalan yang sudah kita biasakan selama Ramadan, itu namanya Idul Fitri. Untuk rohiyah bagus, untuk fisik Idul Fitri juga bagus. Nah gimana nih Kak, kan ada tuh kalau misalnya mungkin Kak Tera mikirnya berarti puasa Sya'ban itu, maksudnya kan banyak amalan-amalan sunnah yang didatangkan di bulan Sya'ban gitu kan. Berarti itu termasuk untuk persiapan di Ramadan kan Kak Juma? Ya, bisa jadi gitu kan ya. Kalau di dalam sebuah ungkapan, nah, orang juga kadang mengatakan doa, dan doa itu memang bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia kan ya. Allah Maha tahu lah ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup hamba di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan panjangkan umur hamba, antarkan hamba ya Allah bisa masuk bulan Ramadan. Artinya di bulan Sa'ban, di bulan Ruwah kalau orang Jawa. Ruwah itu apa kan? Ruwah itu ya penamaan bulan Jawa. Ada Suro, Ruwah. Suro, Ruwah. Nah, itu artinya untuk persiapan ya, bagaimana kita bisa masuk bulan Ramadan dengan persiapan yang terbaik. Nah, di bulan Ruwah mendekati Ramadan, Ruwah Sa'ban itu bulan 8, Ramadan bulan 9. Bagaimana di Sa'ban ini kita benar-benar terbaik persiapan kita. Nanti harapannya dapat sesuatu yang baik selama Ramadan juga. Itu Kak Tiara. Berarti persiapan untuk Ramadan yang lebih baik gitu ya Kak Juma ya? Ya, yang lebih baik setiap saat. Kan Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ungkapannya, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari sebelumnya. Esok lebih baik daripada sekarang. Ramadan besok harus lebih baik daripada sekarang, yang lalu. Sa'ban sekarang persiapannya lebih baik daripada Sa'ban tahun yang lalu. Nah, begitu Kak Tiara. Oke, menarik banget ya bahas persiapan Ramadan. Masih banyak nih
hal-hal yang pengen kita bahas nih. Kita belum nyampe ke istimewaan Ramadan loh Kak Juma. Betul ya. Nanti Kak Tiara tanyain ya Kak Iya, Juma iya. setelah ini.